Saudara, Istana buka suara soal Harun Masiku yang hingga kini belum juga kunjung tertangkap. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menangkap buron kasus dugaan suap Harun Masiku dalam waktu dekat. Istana angkat bicara soal KPK yang kini kian gencar memburu Harun Masiku. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meyakini KPK mampu menangkap Harun Masiku dalam waktu dekat. Sementara Muldoko membantah anggapan soal pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK dilatar belakangi karena Hasto kerap mengkritik Istana. Ya, mestinya bisa. Kalau saya melihatnya bukan itu, ya, saya melihatnya bukan di situ. Ya. Ada pertimbangan hukum lain mungkin yang menjadi pertimbangan dari KPK. Bang Erik, sini Bang Erik. Ya, Sebelumnya, terkait pengungkapan kasus dugaan suap Harun Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kusnadi, staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi Rabu kemarin. Kusnadi diperiksa lebih dari 6 jam. KPK sudah memanggil Kusnadi pada Kamis 13 Juni lalu. Namun, Kusnadi meminta jadwal ulang pemeriksaan oleh KPK. Selain mendalami perihal kasus Harun Masiku, pemanggilan Kusnadi ke KPK juga sekaligus mengklarifikasi terkait barang bukti ponsel dan buku catatan Hasto yang telah disita KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Kita langsung menuju gedung KPK, sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, selamat siang. Bagaimana untuk perkembangan pengejaran terhadap Harun Masiku? Apakah sudah ada tanda-tandanya dari pihak KPK? Tampaknya kita masih harus menanti lagi tindak lanjut dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah sudah ada hasil, sudahkah ada titik terang, posisi dan keberadaan dari buronan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku ini. Karena yang terakhir kali kita pahami bahwa Kusnadi selaku staf dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini pada Rabu lalu sudah diperiksa oleh KPK. Kemudian Hasto Kristianto pada tanggal 10 Juni lalu juga sudah diperiksa, bahkan sudah ada beberapa barang yang disita yang diambil oleh penyidik KPK di antara keduanya, baik itu dalam bentuk ponsel pribadi dan juga buku catatan. Nah, yang kita pahami juga terakhir kali Kusnadi saat selesai diperiksa pada Rabu malam lalu, ia menyampaikan bahwa seluruh pemeriksaan saat itu berhubungan langsung dengan percakapan yang dilakukan antara dirinya dengan Harun Masiku, apakah ada atau tidak, dan ada hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan isi percakapan yang termuat dalam ponsel pribadinya yang juga menjadi barang sitaan di tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia memastikan bahwa untuk komunikasi terakhir yang disampaikan oleh Harun Masiku kepada dirinya ini tidak tertuang sebetulnya, karena juga tidak disampaikan secara rinci detail-detail apa saja sebetulnya yang digali begitu oleh penyidik kepada dirinya. Begitupun juga dari otoritas KPK, sejauh mana sebetulnya pemeriksaan terhadap Kusnadi ini dilakukan dan bagaimana bentuk elaborasi yang dilakukan KPK dalam mendalami barang sitaan ponsel milik Kusnadi ini. Ia menyampaikan, atau dari otoritas KPK dalam hal ini juru bicara Tessa Mahardika hanya menyampaikan bahwa untuk pemeriksaan terhadap Kusnadi pada Rabu lalu itu seputaran kasus Harun Masiku dan soal keberadaan Harun Masiku itu sendiri, tapi tidak dirinci juga proses yang dilakukan oleh penyidik pada saat itu. Untuk pemeriksaan Kusnadi ini sebetulnya adalah penjadwalan ulang dari proses pemeriksaan yang seharusnya dilakukan pada pekan lalu, namun dengan alasan masih trauma karena telah dilakukan penyitaan secara paksa, itu klaim yang disampaikan oleh penasihat hukum dari Kusnadi, maka ia dari pihak Kusnadi dan penasihat hukumnya meminta untuk penjadwalan ulang sehingga baru diperiksa Kusnadi pada hari Rabu lalu. Sisko. Baik, Tifals, ada juga informasi staf Sekjen PDIP yang mengatakan sempat bertemu Masiku. Lantas apa kemudian tanggapan dari pihak KPK atau mungkin dari jubir KPK terkait hal ini, Tifal? Betul bahwa pada Rabu lalu Kusnadi menyampaikan ke hadapan wartawan saat ditanya apakah pernah bertemu dengan Harun Masiku. Ia menyampaikan ia pernah bertemu, tapi tidak dirincikan secara detail kapan dan dalam momen apa pertemuan itu berlangsung.
Begitupun juga kami tanyakan kepada otoritas KPK waktu itu, tidak dirincikan secara detail apakah soal pengakuan itu disampaikan juga ke hadapan penyidik atau tidak, karena sedikit banyaknya pasti keterangan itu akan membantu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menemukan di mana posisi dari Harun Masiku, atau setidak-tidaknya bisa melacak alur dari keberadaan Harun, entah berada di Indonesia atau ada di luar negeri, karena ada beberapa info yang muncul, spekulasi bermunculan bahwa ia tidak ada yang berada di Indonesia tapi juga ada di luar negeri. Bahkan terakhir kali Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK yang bergabung dalam kelompok IM57 Plus, menyampaikan bahwa saat ia masih aktif di KPK waktu itu sebagai penyidik, ia mendapatkan informasi bahwa Harun Masiku ini sudah berganti identitas sebagai seorang guru bahasa Inggris di sebuah pulau terpencil. Beberapa kesempatan KPK juga menyampaikan kepada wartawan, terutama kepada saya dalam beberapa momen begitu ya, bahwa seluruh informasi itu tidak bisa dirincikan, tidak bisa disampaikan secara detail karena semuanya masih berproses. Itu alasan dari KPK. Namun yang bisa dijanjikan KPK bahwa ada 2 poin sebetulnya saya tangkap di sini. KPK meminta publik untuk bersabar karena prosesnya masih terus berjalan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa seluruh penyidik ini masih tetap fokus untuk melacak keberadaan Harun Masiku. Meskipun statusnya sudah buron 4 tahun lebih, bahkan kita ingat juga minggu lalu sempat dijanjikan akan segera ditangkap 1 pekan, walaupun kemudian dikoreksi kembali pernyataan itu oleh Alexander Marwata selaku komisioner KPK bahwa 1 minggu itu diharapkan, atau kata semoga bisa ditangkap dalam waktu 1 minggu itu. Namun ternyata ini sudah lewat dari 1 minggu dan belum juga mendapatkan titik terang di mana keberadaannya. Ini yang dijanjikan oleh KPK, bahwa seluruh proses hukum untuk segera menemukan, segera menangkap Harun Masiku ini bisa segera dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena perlu dipahami bahwa sampai dengan saat ini terlebih lagi terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 ini sudah melibatkan atau juga menjerat 2 pihak. Tidak hanya Harun Masiku, tapi juga mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Wahyu Setiawan yang sudah dijatuhi vonis 7 tahun penjara, dan pada tahun 2023 lalu ia sudah dinyatakan bebas bersyarat. Dalam kasus ini ada penyerahan uang sebesar 600 juta rupiah kepada pihak Komisi Pemilihan Umum agar nama Harun Masiku ini bisa menjadi anggota pengganti antar waktu atau PAW anggota DPR RI, menggantikan nama Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Sisko. Diharapkan 1 pekan bisa tertangkap, namun sampai saat ini masih belum ada titik jelas di mana keberadaan Harun Masiku. Terima kasih atas laporan Anda, Tifal Solesa dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.